Perkenalkan, nama saya Januar Ambarwati, guru ekonomi di SMA Plus PGRI Cibinong. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Udah siap buat belajar? Siap. Kita tepuk tangan dulu buat kalian. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang badan usaha dalam perekonomian. Kira-kira ada yang tahu nggak sih sebenarnya badan usaha itu apa? Ayo Fikri. Badan usaha itu badan usaha yang diatur oleh negara. Badan usaha yang diatur dalam negeri. Oke, betul. Ada lagi badan usaha itu apa? Saya wadah atau organisasi bisnis. Badan organisasi bisnis. Oke, betul. Ada lagi? Apa sih? Saya mengatur perekonomian. Mengatur perekonomian. Jadi ternyata tadi jawabannya luar biasa ya. Ada yang mengatur perekonomian, kemudian tadi organisasi bisnis, kemudian tadi badan usaha dalam pemerintahan gitu. Jadi jawabannya memang bagus-bagus. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang badan usaha dalam perekonomian. Si badan usaha, kenapa sih kita harus belajar badan usaha? Jadi kalau misalnya badan usaha itu kita dekat sama badan usaha sebenarnya. Ada kalau misalnya kalian ke bengkel, terus kemudian kalian misalnya ke tukang cukur, itu juga badan usaha loh. Gitu. Jadi kita harus belajar supaya kita tahu mana sih nantinya yang termasuk badan usaha milik pemerintah, kemudian badan usaha milik swasta, sama badan usaha milik daerah. Gitu. Kemudian di sini ada pengertian badan usaha merupakan kesatuan yuridis ekonomis. Jadi bedanya badan usaha dengan perusahaan adalah kalau badan usaha itu organisasinya, sedangkan kalau perusahaan itu adalah tempatnya. Paham ya? Kemudian ada fungsi badan usaha, ada fungsi manajemen sama ada fungsi operasional. Kalau fungsi manajemen itu bagaimana sih si badan usaha ini diatur gitu, bagaimana dia merencanakan untuk produksinya, bagaimana untuk penggajiannya, seperti itu. Sedangkan kalau untuk fungsi operasional itu adalah bagaimana badan usaha dijalankan. Oke, nah berikutnya ada jenis-jenis badan usaha nih, dibagi jadi dua. Yang pertama, kalau berdasarkan lapangan usaha, dibagi menjadi badan usaha ekstraktif, agraris, industri. Jadi kalau untuk ekstraktif itu dia langsung mengambil dari alam. Jadi kayak misalnya contohnya adalah tambang gitu. Terus kalau misalnya untuk badan usaha agraris, dia biasanya nanti di pertanian, perkebunan gitu. Jadi dia mengolah hasil alam. Terus kalau yang badan usaha industri, namanya adalah industri. Berarti dia di suatu perusahaan, dia memproduksi sesuatu. Kemudian badan usaha perdagangan. Kalau perdagangan berarti jelas dia berhubungan dengan jual dan beli. Dan kemudian adalah badan usaha jasa. Kayak yang tadi saya bilang di awal, kalau kalian ke tukang cukur atau kalau misalnya kalian cuci mobil, maka dia masuknya ke dalam badan usaha jasa yang menjual jasa. Kemudian yang kedua, berdasarkan kepemilikan modal. Yang pertama ada BUMN atau badan usaha milik negara. Apa sih yang membuat dia menjadi BUMN? Itu modal yang dimiliki sama badan usaha tersebut 51%-nya minimal harus dikuasai oleh negara. Sedangkan kalau yang badan usaha milik swasta berarti sahamnya itu nanti dimiliki oleh swasta. Sedangkan kalau badan usaha milik daerah, dia badan usaha yang adanya di daerah. Contohnya apa? Contohnya kayak misalnya ada PDAM, kemudian ada perusahaan bis, atau misalnya ada bank-bank di daerah. Seperti itu. Oke, kan tadi kita sudah mendengar penjelasan tentang badan usaha ya. Nah, sekarang kita akan mulai main gamesnya. Mulai bisa? Bisa. Jadi di sini ada drag and drop gitu. Jadi di bagian atas adalah gambar-gambar badan usaha, kemudian di bawahnya adalah penjelasannya. Permainannya adalah kalian mencocokkan mana yang gambar sesuai dengan penjelasannya. Oke? Oke. Siapa yang mau maju? Saya mau. Oke, Maria boleh? Yang pertama badan usaha ekstraktif.
pembahasan tentang badan usaha dalam perekonomian, kita juga sudah main games. Sekarang kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Kira-kira siapa sih yang mau memberikan kesimpulan tadi pembelajaran tentang badan usaha dan games yang kita lakukan tadi? Silakan gimana Kak? Jadi kesimpulan saya itu pembelajaran ini dapat membuat kita jadi lebih paham. Apalagi tadi juga ada games-games yang seru dan menarik juga ya, yang bisa membuat kita melatih kemampuan kita untuk mengingat setiap materi-materi yang udah dipelajari tadi. Oke, terima kasih Kivanka. Berikutnya ada lagi yang memberikan kesimpulan? Saya Bu. Silakan Rafasya. Dengan mempelajari badan usaha ini, kita dapat mengetahui tentang badan usaha yang di swasta, badan usaha yang di negeri, sama badan usaha di daerah. Oke, terima kasih Rafasya. Oke, tadi kita sudah belajar tentang badan usaha dalam perekonomian. Gimana? Seru pembelajarannya? Seru. Oke,